Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Umah Tani. Hari ini kita akan coba sharing bagaimana pemupukan untuk melon di usia 15 HST. Ya. Kebetulan melon golden melon yang kita sedang tanam ini sekarang usianya 15 HST. Berarti tandanya sudah kita harus pupuk. Nah, kira-kira apa yang biasa kita gunakan? Ini kita tidak menggurui, tidak mengajari, kita hanya sharing sebatas apa yang sudah dilakukan di Umah Tani. Jadi teman-teman boleh mencoba atau silahkan cari referensi lain, khawatir tidak cocok dengan apa yang diterapkan di Umah Tani. Karena kita murni hanya sekedar sharing ya teman-teman semua. Nah, untuk di usia 15 HST pada kesempatan hari ini, yang akan kita share, yang pertama, pupuk apa saja sih yang harusnya dilakukan di usia 15 HST? Biasanya untuk di 15 HST itu masih di N dan P fokusnya ya, walaupun K-nya tetap harus ada. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah fokus yang pertama pasti NPK ya. Kalau NPK itu merek apapun itu. Kebetulan kita ada dua produk ya. Coba sambil kesini Bang Leman. Ini gudang kita. Nah, sorry ya, kotor dan acak-acakan. Kita ada produk dari Yara Mila atau NPK dari Pak Tani ya. Biasanya sih kita mau pakai apa aja, ya sama aja ya sebenarnya. Mau apapun itu brandnya, yang penting yang pertama masih di usia 15 HST itu kita fokus di NPK terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Setelah NPK, kita juga tambahkan Ultradap ya. Karena di masa kalau NPK itu dari 16 ini takarannya 2 kilo ya. Kebetulan kita ada 520 polybag ya. Jadi walaupun tanamannya ada kadang satu polybag ada yang 2 gitu. Jadi kita gunakan pupuk NPK ini sebanyak 2 kg ya, 2 kilo. Dan yang selanjutnya kita tambahkan Ultradap. Ya, kalau dari segi fungsi Ultradap itu untuk perakaran ya, supaya akar itu bisa lebih kuat dan batang juga lebih tumbuh lebih bagus ya. Ini kita tambahkan Ultradap karena Ultradap sendiri mengandung fosfat yang lebih tinggi, sekitar 60%. Nah, biasanya ini untuk perakaran dan pembesaran batang ya Bang Leman ya. Yang kamerain Bang Leman saat ini. Nah, setelah ini berapa kilo tadi Bang? 1 kilo ya, kita tambahkan 1 kilo sebungkus ini, sewadah ini. Kita tidak endorse ya, tapi silahkan nanti kalau teman-teman mau ada merek lain silahkan digunakan. Selanjutnya kita tambahkan ini nutrisi ya. Kita tambahkan nutrisi hanya sebanyak 1 sendok ya Bang Liman tadi ya. 1 sendok itu kita taruh di dalam ember ya, seperti ini. Mengatasi kalsium ini busuk ujung buah, retak-retak buah, daun muda berwarna coklat. Nah, ini banyak sekali, nanti dibaca aja. Itu yang kita pakai di pemupukan ketiga ya kita ya ini ya. Pemupukan ketiga. Nah, selanjutnya ditambahkan jangan lupa boron ya. Nah, boron ini ini kita tambahkan boron dari produk Karate Plus Boron ya. Ini hanya sebanyak berapa ya? Paling sekitar 30 gram kayaknya. Semangkok kecil. Itu kita tambahkan. Nah, setelah itu baru kita simpan di dalam ember ini. Nah, setelah di ember baru kita aduk ratakan. Kebetulan dari 500 polybag ini kita bagi 2 ember ya, Bang Liman ya tadi ya. Kita bagi 2 ember, terus kita aduk rata, jadinya seperti ini ya. Masih berwarna biru karena yang lebih banyak itu dari NPK ya. NPK kita tadi Bang Liman tadi makainya yang Yara atau yang Pak Tani? Yang Yara ya. Tadi pakai yang Yara Mila. Nah, setelah jadi seperti ini kita sharing versi Umah Tani saja ya. Teman-teman boleh mengikuti atau enggak. Nanti juga kita akan coba tahap pemupukan mulai dari kita kebetulan mupuk itu per 5 hari ya. Per 5 hari. Nanti kita akan update lagi di usia 20 hari dan selanjutnya. Kebetulan di usia 15 hari ini atau pemupukan ketiga
Ini kita cukupkan keempat macam itu. Kita aduk ya. Nah, tambahkan air sekitar, ini sekitar berapa liter sih? 20 liter ya? 20 liter berarti kalau tadi 2 itu sekitar 40 liter ya. Kita bagi 2 sebanyak 40 liter. Nah, 40 liter itu bisa dibagikan untuk untuk 500 polybag yang ada di sini ya. Tanaman melon, golden melon yang kita sedang tanam. Yuk. Nah, kita lanjut ke cara pemupukannya. Tadi sudah kita siapkan, kita simpan di sana ya. Untuk yang pupuk atau nutrisinya. Nah, kebetulan karena kita sistemnya menggunakan media tanah ya, sama seperti di lahan terbuka sebenarnya. Jadi karena kita tidak menggunakan pupuk AB mix ya, karena ini medianya tanah, kita cukupkan menggunakan nutrisi seperti ini. Nah, setelah jadi terus kita simpan dalam ember. Kebetulan yang kita gunakan di sini adalah sistem drip irigasi. Jadi ada dua cara yang biasanya kita lakukan. Bisa kita siramkan langsung menggunakan botol kecil ya, kita langsung guyurkan ke dalam pot atau polybag, atau kita simpan seperti ini. Ini nutrisinya kita taruh di sini. Kita menggunakan Venturi injection ya. Nah, ini kita celupkan ke dalam nutrisi. Nanti setelah itu kita tutup stop krannya. Secara otomatis nanti air yang mendorong ke dalam polybag itu akan sekaligus membawa nutrisi yang ada. Jadi kalau kita nggak keburu untuk manual ya, kita langsung taruh situ. Jadi cukup simpel sebenarnya buat teman-teman semua, apalagi sudah menggunakan sistem drip tetes seperti ini ya. Jadi kalau kita memang posisinya lagi capek-capek atau lagi nggak ada tenaga bantuan, kita cukup taruhkan di sini. Memang kelemahannya kalau misalkan ditaruh di dalam drip tetes untuk pupuknya, itu khawatir ya, untuk nutrisi atau pupuknya itu bisa menjadi kristal di dalam drip tetes ini ya. Kita sudah berapa kali coba ya, jadi harus rajin-rajin sering dibersihkan, karena yang namanya pupuk mutiara seperti ini atau berbentuk kristal itu khawatir dia ketika tersumbat menjadi lebih keras lagi ya. Itu saja sih kelemahannya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan manual, menggunakan misalkan satu polybag cuman kita berikan sebanyak setengah tutup botol ya, setengah tutup botol aqua, itu kelemahannya ya tenaga kita capek. Jadi ada dua cara, silahkan buat teman-teman semua yang mau coba versi disimpan di dalam Venturi injection ini. Jadi secara otomatis dia akan terbawa. Oh ya, untuk yang disimpan di Venturi injection, larutannya dibuat lebih kental ya, supaya nanti saat tergabung dengan air dari tandon itu sudah terlarut gitu, seperti itu. Kecuali kalau kita mau coba diguyurkan. Nah, sekarang bagaimana sih Bang Leman, tadi ininya mana? Apa? Gelas itunya. Ada di sana ya. Seperti itu. Oh ya, untuk usia 15 alhamdulillah sudah seperti ini ya. Kemarin kita review yang usia 14 HST. Nah, sekarang usia 15 semakin lebih tinggi lagi. Ini sudah waktunya kita pupuk, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Terus dukung channel ini untuk selalu berbagi inspirasi, berbagi cara-cara bertani, beternak, dan di bidang perikanan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gimana kondisi tanaman? Aman semua ya? Aman. Yuk sambil kita cek ke belakang. Nah, ini tadi Bang Leman sudah sempat sebagian diberikan pupuk ya. Nah, kenapa ini harus sebagian kita berikan manual? Karena kita ada sulaman ya, seperti ini. Kemarin ya karena kondisi yang sebelah sini itu termakan oleh kutu-kutuan ya, bahkan ulat ya, akhirnya kita sulam gitu kan. Jadi ada yang ketinggalan. Nah, itu fungsinya kalau dibuat lebih manual ya, di pupuknya manual. Jadi kita bisa arahkan kemana
khawatir kalau misalnya kita menggunakan, nah seperti ini nih. Kalau Bang Leman setiap satu polybag ini menggunakan bekas sisa dari apa ini? Ya bekas kurakron ya kayaknya ya. Nah, insektisida. Jadi di satu, berarti ini sekitar kurang lebih setengah aqua gelas ya. Apa se aqua gelas? 50 mili ya, 50 mili mungkin ya satu ini. Karena kita buat larutan itu dibuat lebih kental ya. Nah, jadi setelah itu masukkan di sini ya, seperti ini nih. Ini ada 2 tanaman melon. Itu taruhnya disarankan jangan langsung ke batang ya, khawatir terlalu nutrisinya terlalu kuat nanti bisa mengakibatkan busuk batang. Jadi di bagian luarnya saja. Nanti juga dia akan menyerap. Sebelum kita pupuk, diusahakan kondisi tanah ini dalam keadaan lembab. Karena kalau tidak lembab nanti dia langsung mengering, menguap dan hilang nantinya. Tapi kalau dalam lembab, mudah-mudahan dia langsung keserap ke dalam tanah. Dan waktu pemupukan yang biasanya kita lakukan itu di sore hari ya, Bang Leman ya. Karena kalau di pagi khawatir terlalu panas, karena di sini panasnya hampir 45 sampai 50 derajat. Mungkin itu yang bisa kita sharing pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Umah Tani Agriculture. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, yang sudah komen. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya untuk kita terus bersama menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.